Shalom sahabat WB, Renungan Harian Wanita Bijak, hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, dengan judul Hidup yang Baru. Firman Tuhan diambil dari Roma 6 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-12. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Bapa kami menaikkan segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas firman yang Engkau sediakan buat kami hari ini. Kami minta pertolongan Roh Kudus agar bertahta dan bekerja dalam hati kami, sehingga kami memahami dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Firman Tuhan diambil dari Roma yang ke-6, ayat yang keempat sampai dengan ke-12 menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikian firman-Nya. Roma 6 ayat yang keempat sampai dengan ke-12 menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Sahabat WB, mari kita merenungkan firman Tuhan. Baca kembali dan renungkanlah firman Tuhan hari ini dan temukan apa yang menjadi rema Tuhan hari ini. Cobalah dengan bantuan dua pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana kehidupan setiap orang percaya yang telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya? Kita cek pada ayat yang keempat sampai kelima. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi ketika manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Kristus? Kita cek pada ayat yang ke-6 sampai dengan ke-12. Sahabat WB, pertukaran di kayu salib oleh Yesus adalah bukti cintanya kepada kita. Ambillah waktu beberapa menit ke depan untuk bersyukur kepada Yesus
atas pengorbanannya bagi kita, sehingga kita memiliki hidup yang baru. Lakukan evaluasi pribadi hari ini. Bagaimana engkau menjalani hidupmu sebagai manusia baru di dalam Kristus? Adakah penghalang-penghalang yang membuatmu sulit untuk bertumbuh sebagai manusia baru? Jika ada, temukanlah penghalang-penghalang tersebut dan bawalah kepada Allah. Sadari, akui, dan nyatakan pertobatanmu. Anugerah Allah memampukanmu hidup dalam kebenarannya. Ingatlah penebusan yang Yesus lakukan berkuasa dan memberikan kita otoritas untuk kita tidak lagi hidup dikuasai dosa. Sehingga dengan iman kita dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa komitmenmu sebagai manusia baru untuk hidup dalam ketaatan kepada Yesus? Catat itu di buku jurnalmu. Dan mari bagikan kepada rekan dalam kelompok modul 2 dan sahabat WB yang lain untuk berkat yang kita terima dari kebenaran firman hari ini dan apa yang menjadi komitmen pribadimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunkan segala pelanggaran dan dosa kami. Kami percaya tangan-Mu yang menuntun langkah hidup kami, sehingga kami hanya berjalan di dalam kehendak-Mu, menghidupi setiap detail kehidupan baru yang telah Engkau berikan kepada kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib itu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tabiat kita yang lama sebagai manusia sudah dimatikan bersama-sama Kristus pada kayu salib, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dihancurkan. Dengan demikian kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Roma 6 ayat 6 BIMK.